Bila terjadi terhadap diri yang pribadi, terdengar marah sebelum niki. Berarti coba-coba didengar, berarti penilai diri misalnya masih tak ada keliru-keliruan. Sadar yang perlu marah niki misalnya. Apakah dia sah solat-solat yang perlu sah dulu? Tetap sah. Dengan niat Nabi, niat taklim, belajar. Selama yang perlu niat belajar sambil terus belajar, maka insya Allah sah doang salat yang perlu. Nabi lagi sambil berjamaah. Justru ini kira salah satu hikmah daripada salat berjamaah. Keliru-keliru sedih. Imam nikilah luar biasa nyempurna yang nikilah. Karena Nabi setiap kali tiang perusahaan berjamaah, Nabi lagi tangga sedengan ni, tangga sedengan jamaah. Pasti dia arak salah sopok di antara si tangga sedikit, si kualitasnya marak kualitas salat para wali. Atau misal dengan imam sampai selaku makmum itu dia narak bagus misalnya. Pakaiannya misalnya narak bagus, atau selainnya narak bagus. Lalu dengan berkat petang dasar ini terengkek mah masalah wali, salat para wali terima selaku. Nabi lagi sambil tiang peluru berniat belajar atau belajar ni belajar, maka insyaallah terima. Niki cara tiang peluru untuk bagus sangat. Sehingga alhamdulillah marah niki ya Allah, ini orang bagus kira-kira niki ya. Aduh, rendah sembahyang. Sandal sampai marah nikah dan sampai marah nikah. Niki dari kadang dengan husnuzon, ya bagus masalah tiang dulu sebelum-belum ini. Kita terima salat Allah. Husnuzon ya Allah Ta'ala. Tidak baik menanggap dia terima. Akan ini karena tiang dulu sakut berniat bertekad kuat untuk menyembah Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Lalu terjadi keliruan, berarti nikilah batas kemampuan yang perlu. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai kemampuan yang perlu. Si kedua, tekad untuk tetap belajar. Marantan seterusnya Rasulullah SAW utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi sampai meninggal. Tekad nikilah yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan tiang pelungguh selama beribadah ini. Tekad untuk tetap menuntut ilmu. Jadi malam ini Bapak Ibu pengajian tiang pelungguh tentang Al-Fatihah masih di selesai ini. Selesai mudah-mudahan tiang pelungguh selesainya pengajian seburi dan makin ini harap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi keterangan tadi bahwa orang yang masuk itu apabila tidak mendapatkan Al-Fatihah, imam yang benar. Jika ada orang yang mengikuti sholat dari awal, tetapi entah kenapa barangkali sampai dia tidak bisa mengikuti, tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia ikut dulu, jadi imam dulu, dia belum bisa baca Al-Fatihah. Apakah dia akan dihitung ruku? Apa dihitung masbuk? Yang tidak bisa mendapatkan baca Al-Fatihah, padahal dia dari awal dia ikut dia dulu misalnya. Yang kedua, apakah kita boleh berimam kepada orang yang tidak berniat seperti kita berniat pada saat sholat? Karena saya pernah mendengar bahwa ngapain repot-repot kita bilang sholli atau ngapain begitu. Kalau memang mau sholat zuhur, ya sholat zuhur saja. Allah ya. Apakah sah atau boleh kita mengikuti imam seperti itu? Misalnya gitu tuh. Kalau misalnya kita bertemu dengan kita yakini bahwa orang itu tidak membaca Bismillah pada saat membaca Al-Fatihah sebagai imam, bagaimana sikap kita sebagai imam? Pertama tentang masalah itibak ini tiada. Jadi kan pertama di saat yang pelungguh jadi makmum, kemudian mengikut imam Nabi pun kita ikuti. Nah ini yang perlu ikut, cuma ketinggalan terus karena sibuk dengan Al-Fatihah. Nabi imamkan yang perlu terlambat Fatihah karena
kabiran misalnya, atau sampai semua rakaat niki yang perlu ketinggalan sampai dua rukun, ialah yang perlu akan ruku sementara imam sampai tidak sampai akhir pernikahan. Nah yang maksudnya lagot dikatnya sia-sia salatnya, paling tidak jamaahnya sia-sia, kecuali lamun berniat mubarakoh daripada imam, sholatnya benar, betul, sah, cuma dia dapat pahala jamaah. Nah namun dia berniat sama sekali untuk mubarakoh, lagot niki jamaahnya dia mau, otomatis sholatnya pun dia mau. Artinya barang sah. Karena ia kan ulama tahu diri ketinggalan sekali di rakaat pertama, seharusnya berusaha untuk nanti tidak ketinggalan pada rakaat kedua. Lalu niki seolah dia sengaja kan sampai rakaat keempat ya ketinggalan terus. Berarti ikrarnya untuk mengikuti imam niki tidak benar. Nikilah yang bukan dia lagot. Nah kemudian yang kedua, memang apabila yang perunggu ini memang begini, jamaah makmum yang perunggu bisa jadi makmum, imam tidak ada kasat tarut tayyib, hanya sekedar lintasan di dalam hati doang. Lintas dalam hati niki pun kadang-kadang tidak ada dalam takbiratul ihram. Padahal niat niki menurut yang perunggu yang Syafi'iyah misalnya harus di dalam takbiratul ihram ikilah niat. Berantara muqaranah. Karena ini kan kasat karut tayyib muqaranah, baik muqaranah hakikiyah, muqaranah rusyiyah, muqaranah tawziyah, muqaranah subu'iyah, ada muqaranah. Cuma ini kan Abu Hurairah harus baru ini kemungkinan tidak bermasalah karena ia ikut dengan Rasulullah. Saya di luar dengar Rasulullah berniat, di luar para sahabat dengarkan Rasulullah berniat, tapi berbicara tajar para sahabat ya Rasulullah. Kalau berniat lapor iman, ajar kalian si melapaskan. Justru niki akan memperkerakuan kan? Maka kembalilah kepada sabda Rasulullah, "Da ma yaribuka ila ma ayaribu." Lamun hal ini menyebabkan yang murah-murah, besar yang perlu membangun jamaah mesak misalnya, Yahudi. Atau di tempat lain, lamun yang perlu misalnya di sebuah masjid akan terjadi kadang-kadang ada masjid yang kanggo dua berdiri salat jamaah di sebuah waktu. Ada kadang-kadang sholat demikian. Maka daripada tiang perlu akan timbul keraguan terus barang nikah, maka carilah yang tidak meragukan. Nah, apabila tiang perlu berhadapan masih ini, yang baca Bismillah, menurut tiang perlu bahwa tidak baca Bismillah berarti tidak lengkap Al-Fatihahnya. Apabila tidak lengkap padanya berarti menurut tiang perlu adalah batal sholatnya. Namun batal sholatnya berarti tiang perlu kagum berjamaah dengan batal sholatnya. Di dalam kitab ini insyaallah akan sebut laun termasuk misalnya dengan balik berniat musalsal niat sampai itu. Kemudian cuma kadang-kadang saat sedikit berangkat beritukan dulu baca sedinaan. Karena Nabi berkia berbenturan dengan dirinya yang batal wudu. Sementara menurut ajaran yang dulu setiap benturan kejadiannya batal wudu. Tiba-tiba jadi imam. Ini kan berarti dalam batal wudu menurut yang dulu dan menurut dia tidak batal, dia sah, tidak jadi imam yang dulu. Pertama, kaitannya dengan Al-Fatihah kita jadi makmum. Ini sering terjadi pada saat kita makmum, maupun pada saat kita sholat maghrib maupun sholat isya. Nah, pada saat kita baca Al-Fatihah, baru setengah Fatihahnya sudah ruku. Kalau kita baca dengan cara lembut, tentu hurufnya, pendek-pendeknya sudah tak karuan. Nah, terutama juga pada saat rakaat ketiga nggak beridu, kita salah prediksi imam. Pada saat baca ayat kita sampai aja baca Al-Fatihah, tapi pada saat rakaat ketiga sangat lembut imamnya, sehingga kita baru setengah Fatihah sudah ruku. Nah, apakah kita paksa diri kita supaya selesai Fatihahnya, atau kita cukup sampai mana yang kita baca? Nah, yang kedua, sebelum saya pertanyakan masalah ini, saya istighfar dulu. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan tidak salah. Astagfirullahaladzim. Pada sholat kita harus mengingat Allah, bukan memikirkan Allah. Nah, mengingat Allah ini pada luar sholat gampang, tetapi pada saat sholat kayaknya sulit kita mengingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah
supaya kita nih sholat kita nih betul-betul khusyuk. Apakah itu zatnya, apakah itu kekuasaannya, atau apakah apanya gitu. Karena kalau kita mengingat sesuatu yang wujud itu cepat, tetapi kalau tidak wujud kadang-kadang susah. Justru kalau kita tidak mengingat yang wujud, kadang-kadang wujud lain yang muncul. Mengingat janji, mengingat barang yang selama ini kita cari kelihatan di sana. Begitu. Kemudian kadang-kadang kita baca ayat, mengingat huruf-huruf ayat yang kita baca, mengingat lagu-lagu yang kita baca, yang mengingat sudah beberapa urutan ayat itu yang kita ingat. Mudah-mudahan yang lain tidak. Nah, pernah yang baca sebuah artikel Ustaz, kalau pada saat kita bersujud, seolah-olah kita agaklah kita sedang dielus-elus kepada kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Karena pada saat sujud kan Maha suci Allah yang Maha tinggi. Seolah-olah kita bersujud di bawah kaki raja di raja. Nah, kira-kira bagaimana? Mudah-mudahan saya tidak salah saya bertanya ini. Bagaimana caranya kita supaya tidak mengingat Allah tapi mengingat Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah mulai baca Al-Fatihah, ya, tapi karena kita hati-hati misalnya nih, lebih-lebih pada saat imam sir, belum kita sampai setengah, belum sampai ia kena na'budu, ia kena nasta'in, langsung imam ruku. Kira-kira kalau kita lanjutkan, bisa enggak selesai Al-Fatihah itu kita bisa ruku bersama imam? Artinya imam belum angkat dari rukunya ke i'tidal, maka silakan selesaikan. Kalau kira-kira bisa kita ruku bersama imam walaupun ini sebentar. Tapi kalau kira-kira kita akan selanjutkan Al-Fatihah ini, kita nggak bisa ruku dengan imam, silakan ikuti saja imam. Biar sampai di situ Al-Fatihahnya, ikuti imam ruku supaya jangan ketinggalan sampai 2 rukun lagi. Nanti itulah termasuk yang dijamin oleh imam, kekurangan yang tinggal belum selesai itu. Nah, begitu baik rakaat pertama, kedua gitu kan, kita misalnya sudah tadi kita pelan-pelan karena ingin membaca huruf demi huruf dengan sebaik-baiknya, tapi imam sangat cepat. Maka ikuti saja imam kalau belum kita selesaikan, dan kalau kita selesaikan misalnya tidak bisa kita ikut imam ruku. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam sholat, selama sholat memang itu sulit. Makanya para ulama kolaborasi antara ulama fikih dengan ulama hakikat. Kalau kita bisa ingat kepada Allah pada saat Allahu Akbar, di situ juga kita ingat Allah sambil berniat. Kemudian setelah itu tidak ingat-ingat sampai salah, sah sudah sholat kita. Cuma ukuran pahala yang kita dapat adalah ukuran ingat pada takbiratul ihram itu saja. Kayak Imam Ghazali mengatakan berapa persen ukuran ingat kita dalam sholat itulah yang diberikan pahala. Sah tetap salat kita, gugur kewajiban kita. Artinya di sini kan pahala melaksanakan kewajiban dan pahala melaksanakan sholat. Artinya pahala melaksanakan sholat itu sangat berkaitan dengan lengkapnya rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbi. Nah, kemudian lalu Imam Ghazali mengatakan kalau kita misalnya ingat 100% dapat pahala semuanya. Kalau 70% dapat pahala sholat kita. Ini di samping dapat pahala menggugurkan kewajiban itu. Karena apa? Ketika kita melaksanakan kewajiban sudah dapat pahala semua. Nah, caranya bagaimana supaya bisa kita tetap ingat kalau memang di sini perlu latihan. Ketika misalnya ada terbayang apa yang kita lupakan tadi, ternyata dalam salat ingat, usirlah dia itu, ingat tadi itu, kembalikan ingat kepada Allah. Kadang-kadang berkali-kali, misalnya ini kita punya problem di luar sholat, misalnya pertama, misalnya ini ya, kita lupa tadi menaruh kunci rumah. Yang kedua lupa kunci motor. Yang ketiga ATM. Berarti 3 masalah ini kita lupa di dalam sholat. Tiba-tiba datang semuanya dalam, maka usir sudah satu-satu. Lalu cepatkan ini kepada Allah. Nah, kalau itu terus kita lakukan, maka bisa saja nanti dari takbiratul ihram sampai selesai sholat kita tetap ingat kepada Allah.
karena setiap kali datang yang lain kita usir. Bagaimana kalau kita terganggu dengan apa? Mengingat makhraj seperti tadi itu. Ini apakah dia ha atau ha? Apakah ini ain atau hamzah? Apakah ini kha atau ha? Terus itu itu yang kita pikirkan, menyebabkan tersita kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini juga menyebabkan kita dapat kurang pahala? Jelas memang dapat dikurangi karena tidak qol mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal ini kan sangat menentukan. Memperbaiki makhraj daripada huruf itu sangat menentukan secara syar'inya, tetapi itu juga dapat mengurangi. Nah, disinilah tempatnya prestasi seorang mukmin ketika dia sholat, di saat dia membaca dia teringat kepada Allah. Artinya huruf-hurufnya tidak dia lupakan, gerakannya tidak dilupakan, Allah pun tidak pernah dilupakan. Disitulah prestasinya. Makanya sholat ini merupakan segalanya, menjadi barometer dalam yaumul hisab nanti, karena sudah ada di situ, sudah lengkap. Maka itu sebabnya kita disuruh untuk ya cobalah bagaimana caranya kita terus sholat kita meningkat kualitasnya, baik rukun kaulinya, rukun fi'linya atau rukun qalbinya. Yang paling sulit, yang paling mudah adalah rukun ini, rukun fi'li. Rukun fi'li yang paling mudah. Ketika kita lihat orang beriktikaf bersedekah, kita langsung bisa tiru dia. Dari rukun kita langsung bisa tiru. Tapi yang nomor 2 sulit adalah rukun kauli. Terutama sekali makhraj-makhrajnya. Dan yang paling sulit adalah rukun qalbi. Namun sesulit apapun kita usahakan, dan usaha kita ini pasti punya arti. Walaupun kita sampai mati tidak bisa-bisa misalnya, tidak bisa-bisa. Tapi seperti tadi, karena kita sudah bertekad belajar terus, kekurangannya itu kan tertampal oleh tekad yang untuk belajar itu. Nah itu yang makanya kita husnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekurangan sedikit itu akan ada nanti nilai amaliyah kita yang lain untuk menampilnya. Terutama sekali sholat sunnah, kita lakukan sholat sunnah yang kemungkinan juga sholat itu kan belum bagus, tapi tekad kita adalah supaya memperbanyak ibadah yang sunnah itu nanti yang menampil yang wajib-wajib. Ya, Bapak Ibu sudah 9, tidak terasa nih sudah 9. Mohon maaf ya, jika ini tidak terlambat untuk santap malam, mudah-mudahan. Tapi ini santap rohani, mudah-mudahan rohani kita menjadi kenyang. Dan mohon maaf walaupun begitu, ya, mudah-mudahan ini tidak menyebabkan kita menjadi kurang dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.